Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 8 November tahun 2020, kami akan membacakan beberapa berita jemaat. Pendeta yang bertugas melayani kita pada hari ini adalah Pendeta Aliani di STH. Tata ibadah kita menggunakan liturgi khusus tatanan neonormal. Berita jemaat pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 pada hari ini, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan sepanjang minggu ini, kami ucapkan selamat panjang umur, sehat selalu dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berita jemaat, berita kebaktian, baik kebaktian keluarga maupun kebaktian syukur. Kami akan bacakan kebaktian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 pukul 16.30 WIB, bertempat di Gereja Marturia, Jalan Penengah Induk nomor 1. Pimpinan dan petugas yang pertama Ibu Pendeta Merlin Lampe SMTH, Nyonya Dwi Sri Rahayu, Penetua Demiriati SPD MPD, kemudian dibantu dengan Diakon Cici SPD PAUD. Ini kebaktian SPPR. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 18 WIB, bertempat di Gereja Marturia, Jalan Penengah Induk nomor 1. Pimpinan petugas yang melayani pada hari itu Pendeta Eliani di STH, Diakon Nopelia AM di KEF, Diakon Jessica M. Pernanda, dan Jessica Viola Jelita. Ini kebaktian SPPRP. Kemudian pada hari Sabtu juga tanggal 14 November 2020 pukul 8 WIB, tempat di Gereja Marturia, Jalan Penengah Induk nomor 1. Pimpinan dan petugas kebaktian Pendeta Merlin Lampe SMTH dan Penetua Sugianto MTH. Ini kebaktian kelompok lansia. Untuk berita keuangan dan lain sebagainya dapat dilihat pada berita jemaat yang sudah kita share di WA Group Jemaat Marturia. Itu apabila ada nama atau sumbangan keuangan dari Bapak Ibu yang belum tercatat di berita jemaat, bisa dikonfirmasikan dengan sekretariat BPH. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Sementara pendeta, penetua dan diakon yang bertugas memasuki ruang ibadah, kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1 sampai 2. Inilah hari Minggu. Tuhan yang kudus, seorang percaya bertugas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau.
bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah percaya, marilah datang segera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita sambut putung dan salam tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jumat, pelengkap Kidung Jumat nomor 37. Bila ku lalu dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, ucapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa aku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, ucapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh isi ciptaan-Mu. Kami lupa belas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, serta berilah hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami sering bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu.
telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian dan doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 7. Dengan perikop Deborah dan Barak yang berbunyi demikian. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Ramah dan Bet-tel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinom dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah Barak, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera memanglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian dengan memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jumat nomor 198.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu menyembah Engkau dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami berterima kasih atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun juga saudara-saudara kami yang beribadah bersama di rumah mereka masing-masing. Kerinduan kami sama kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu kuasai kami, berkati kami semua, agar kami boleh mendengar firman Tuhan, dan daripadanya kami boleh menyatakannya dalam hidup kami, dan kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagi kita demikian dengan judul perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu
ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu sidang jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bahkan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia ketika ia dilahirkan ke dalam dunia ini tidak hanya dilahirkan begitu saja, dia memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengutusan, dalam kesempatan yang Tuhan telah berikan baginya ketika ia lahir dalam dunia ini. Jadi siapapun kita yang sudah dilahirkan di dalam dunia ini, kita membawa satu tugas, kita membawa satu tanggung jawab yang mungkin tidak sama dan berbeda-beda satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyaknya tanggung jawab kita, banyaknya tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita tentu adalah sesuatu hal yang perlu kita kelola, yang perlu kita jalankan, karena ini adalah mandat yang diberikan oleh Allah ketika kita lahir dan hidup. Oleh sebab itu tidak ada satu orang pun yang tidak berguna ketika dia masih diizinkan oleh Allah untuk ada di dalam dunia ini. Tidak ada seorang pun yang ditentukan untuk binasa sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang tidak berguna ketika dia diizinkan oleh Allah untuk hadir dalam dunia ini. Itu yang perlu kita pahami dan ketahui. Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak membawa tugas, tanggung jawab ketika dia hadir, siapapun itu, tidak terkecuali. Tetapi tentu kembali kepada kita. Kita mau dengan tanggung jawab itu, kita bersedia mengemban dan mengelola mandat yang diberikan oleh Allah itu, atau kita mengatakan tidak. Dan tentu semuanya punya konsekuensi yang harus ditanggung. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satunya adalah bagaimana khususnya kita orang percaya, kita dilahirkan dalam dunia ini, bahkan ketika kita mengaku sebagai orang percaya, maka kita pun juga diberi mandat untuk bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan dunia ini, menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Pertanyaan kita, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kerajaan Allah itu bisa dirasakan bukan hanya nanti ketika kita sudah meninggal dunia ini, tetapi bisa kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita kini dan sekarang. Di tengah-tengah kehidupan kita pribadi, keluarga, maupun juga di tengah-tengah keberadaan hidup kita secara sosial. Bagaimana kehidupan kerajaan Allah itu bisa dirasakan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada hari ini berbicara tentang perumpamaan mengenai talenta. Dan perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus dalam rangka dia menjelaskan tentang hal kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka menjelaskan hal kerajaan sorga yang bisa kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dia mengambil satu perumpamaan tentang talenta. Diceritakan kepada kita bersama bahwa ada tuan yang akan bepergian ke luar negeri, lalu dia memanggil 3 orang hamba. 3 orang hamba ini untuk mengemban satu tugas. Dia mandatkan bagi mereka untuk mengelola yang si tuan punya. Yang pertama dikatakan di sini, si hamba diberikan 5 talenta, yang kedua 2 talenta, dan yang ketiga 1 talenta. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu talenta? Yang pertama, talenta itu pada awalnya adalah sebuah ukuran timbangan yang dalam bahasa Ibrani itu 3.000 shikal.
itu 1 talenta. Yang kalau dikilogramkan menjadi kurang lebih 34 kilogram itu 1 talenta. Tetapi dalam dunia perjanjian baru kemudian berbicara tentang jumlah uang. Jadi satuan dalam jumlah uang, 1 talenta itu pada saat itu dalam dunia perjanjian baru sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar, 1 talenta. Dan berapa uang untuk 1 dinar? 1 dinar itu jumlahnya upah 1 orang per hari. Upah harian itu 1 dinar. Jadi 1 talenta itu sama dengan 6.000 hari kita bekerja. Bisa dibayangkan Bapak Ibu besarnya. Kalau upah harian kita 50.000 kali 6.000, berapa hitungannya itu 1 talenta? Hitung sendiri. 1 talenta itu berapa juta? Berapa ratus juta? Misalnya kalau kita hitung dengan satuan kita rupiah untuk 1 hari kerja. Dan ini yang disampaikan oleh Yesus bahwa untuk hamba yang pertama diberikan 5. Ya bisa Bapak Ibu hitunglah 5 kali berapa begitu, ketika dikali 6.000 dinar, 1 dinar pekerja kita 1 hari 5 talenta. Kalau tidak salah itu ratusan juta, bahkan hampir 1 miliar. Kemudian yang kedua 2 talenta. Kemudian yang ketiga 1 talenta. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menjelaskan perumpamaan ini, apakah ini bermaksud untuk hitung-hitungan kuantitas? Kita melihat apa yang kemudian dijelaskan oleh Yesus. Ketika dia mempercayakan masing-masing kepada hamba-hamba ini 5, 2, dan 1, bagaimana hitungannya ketika dia pulang? Yang 5 mendapatkan 5 talenta. Dan apa respon si Tuhan? Baik sekali pekerjaanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Dan hal yang sama juga, respon yang sama juga yang disampaikan oleh si Tuhan kepada hamba yang kedua yang memiliki 2 talenta itu. Responnya sama. Dari hal ini kita sudah bisa melihat bahwa tentu Tuhan tidak melihat kuantitas yang bisa kita hitung yang Tuhan berikan kepada kita. Berbicara tentang talenta, berbicara tentang bagaimana pemberian Allah, pemberian kasih karunia dan anugerah Allah yang diberikan kepada kita, kepada manusia. Berbicara tentang talenta, kita berbicara tentang karunia Allah, berbicara tentang belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh amat besar. Bisa hitung seperti yang saya katakan tadi. Besarnya kasih setia Tuhan, besarnya belas kasihan Tuhan, besarnya pengampunan, besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Dan melewati belas kasihan, kasih karunia, anugerah kehidupan yang diberikan oleh Allah, itu dalam kehidupan sehari-hari kita ada banyak karunia kebisaan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita bahasakan biasanya dengan talenta juga. Wujud dari bagaimana Allah mengasihi kita, wujud dari bagaimana Allah memberikan anugerah kehidupan kepada kita. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Ada banyak karunia yang kita terima dari Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu, apa yang dikatakan di sini, Tuhan itu memberi kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita. Tuhan tidak akan memberi kurang dan Tuhan tidak akan memberi lebih, sesuai kemampuan kita. Oleh sebab itu nggak usah lihat kiri kanan, jalankan apa yang engkau punya. Kalau kita melihat kiri kanan talenta orang, kita nggak bisa bertumbuh. Karena semuanya sama, 2 talenta, 5 talenta, 1 talenta sebenarnya muatannya sama, bahwa itu adalah bentuk kasih setia Tuhan. Gak bisa kita hitung-hitungan.
Oh, dia rezekinya begini, saya begini. Gak bisa. Kita sama menerima talenta dari Tuhan, sama menerima belas kasihan dari Tuhan. Persoalannya kita mau pergi menyampaikan itu atau tidak. Ini yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini. Hamba yang pertama yang memiliki 5 talenta dan hamba yang kedua yang memiliki 2 talenta, mereka pergi mengelola, mengolah, menyebarkan belas kasihan Tuhan itu, menyebarkan Injil Tuhan itu dalam kehidupan mereka, melewati apa yang mampu mereka lakukan sesuai kesanggupan itu tadi. Tuhan tidak menuntut kita sesuai yang kita tidak sanggup. Tuhan tidak menuntut Bapak Ibu menjadi pendeta kalau memang bukan pendeta. Saya juga tidak dituntut oleh Tuhan bisa menjadi perawat kalau memang saya bukan perawat. Sesuai kesanggupan kita, Tuhan mengutus, memandatkan kita untuk memberitakan Injil, memberikan belas kasihan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sesuai dengan kesanggupan kita. Melewati karunia yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Berita kita sampaikan. Belas kasihan Tuhan kita bagikan. Berkat Tuhan kita sampaikan kepada semua orang. Sehingga apa yang dikatakan di sini, yang 5 dan yang 2, respon si Tuhan bersukacita. Tetapi bagaimana dengan hamba yang ketiga? Dia bilang apa? Dia takut. Dia simpan talentanya. Dia simpan belas kasihan Tuhan itu tadi. Dia simpan anugerah Tuhan itu hanya untuk dirinya. Untuk saya saja, nggak mau saya kasih orang. Itu yang terjadi. Berkat Tuhan, anugerah kehidupan, kasih setia Tuhan tidak mau disebarkan. Karunia yang dimiliki tidak mau dibagikan, tidak mau dipakai untuk menyebarkan kasih setia Tuhan. Pembenarannya apa? Biasanya alasannya, saya nggak mampu seperti mereka, saya nggak bisa seperti mereka. Bapak Ibu ingat, dalam perumpamaan ini Tuhan mencari apa yang sudah engkau sanggup. Dia tidak mencari yang nggak ada padamu. Dia mencari apa yang saat ini ada padamu, yang untuk dipertanggungjawabkan, untuk menyebarkan Injil sukacita Tuhan. Jangan simpan berita tentang kasih setia Tuhan itu hanya milik kita, tapi beritakanlah. Jangan simpan kebisaan kita, kemampuan kita menurut kesanggupan kita itu. Jangan lihat orang, jangan banding-banding dengan orang. Punya kita, yang kita bisa, yang bisa kita lakukan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, kita bagikan kepada orang lain. Kadang kita, ya pikiran kita ya begitu. Saya nggak bisa seperti mereka, saya malu, nggak berani. Karena saya nggak bisa kayak mereka yang bisa ini, bisa itu. Ya ingat, Tuhan itu tidak menyuruh kita sama dengan orang lain. Dia hanya mau sesuai kesanggupan kita saja. Dia tidak menuntut lebih dari apa yang kita terima. Dia sudah memberikan cukup. Hanya ya persoalannya di kita, seperti apa yang dialami oleh hamba yang ketiga ini. Apa kejahatan hamba yang ketiga sehingga Tuhan ini mengatakan campakkan dia? Kejahatannya adalah takut dan malas. Bapak Ibu, takut dan malas itu kelihatannya hanya sederhana, tetapi Allah memandang adalah sebuah kejahatan. Dia mengatakan, "Hai engkau hamba yang jahat." Takut dan malas adalah sebuah kejahatan. Takut menyebarkan iman kita, takut bercerita tentang Injil, takut menyampaikan tentang belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti orang gak suka dengan kita. Ada banyak ketakutan yang kita miliki, lalu kita simpan berita sukacita ini. Atau seperti tadi, dalam karunia yang kita bisa lakukan, takut karena tidak seperti punya orang, takut karena orang bisa banyak, lihai, saya nggak bisa. Itu kejahatan.
dipandang oleh Allah sebagai sebuah kejahatan. Malas apalagi dipandang sebagai kejahatan. Ketika kita tidak mau tahu, masa bodoh. Kita sudah menerima kasih Tuhan, tapi kita masa bodoh, tidak mau bekerja untuk menyebarkan kasih Tuhan itu. Alasan kita nggak bisa. Padahal Tuhan katakan karuniamu sudah ada, talentamu satu sudah ada, nggak usah nunggu 2, 3, 4, 5. Satu sudah ada dan itu yang kau pertanggungjawabkan, dan Tuhan tidak akan hitung, oh dia lebih banyak, oh kamu lebih sedikit, enggak. Jawabannya satu, kalau kita bertanggung jawab, sungguh engkau hambaku yang baik dan setia. Jawabannya sama, kualitasnya sama dipandang oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita sekalian. Kita bisa tanya kepada diri kita masing-masing, kita bisa apa? Tidak ada kita yang tidak bisa mengelola kehidupan ini. Tidak ada orang yang tidak punya talenta. Kalau ada, silakan angkat tangan. Siapa yang tidak pernah menerima belas kasihan Tuhan? Tidak ada kan? Tidak ada kita yang tidak menerima anugerah sukacita Tuhan itu. Itulah yang harus kita sebarkan. Jadi tidak bisa kita beralasan, nah saya nggak punya apa-apa. Kita bisa bernafas. Itu yang harus kita sebarkan dalam kesaksian kita. Saya masih bisa bernapas. Kita bisa kerjakan segala sesuatu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Tuhan. Artinya tidak ada alasan kita mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada yang bisa kita sebarkan. Jangan pernah beralasan seperti itu. Dan ini juga menjadi introspeksi bagi kita sekalian. Firman ini mengingatkan, kerajaan sorga akan ada, akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita membuka diri. Kita sudah menerima belas kasihan Tuhan, kita sebarkan itu, kita ceritakan itu, kita bagikan sukacita Tuhan itu dalam kehidupan kita kepada siapapun. Dan kita pergunakan, kelola semua talenta, karunia, kebisaan yang bisa kita lakukan. Dengan satu syarat, enggak usah banding-banding dengan orang. Lihatlah di kita, apa yang bisa kita mampu, apa yang bisa kita lakukan, jalankan itu. Saksikan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi Tuhan katakan melewati firman Tuhan bagi kita. Jangan takut, jangan malas. Karena dua hal ini adalah bentuk kejahatan yang dipandang oleh Tuhan. Dua hal sederhana yang mungkin menurut kita akan mudah kita membuat alasan pembenaran atas ketakutan dan kemalasan kita. Tapi Tuhan katakan, Dia tidak menerima alasan itu. Karena semua talenta sudah ada pada kita, semua karunia sudah Tuhan berikan kepada kita, Dia mau kita pertanggungjawabkan itu. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa semua kami telah menerima talenta daripada Tuhan. Belas kasih-Mu, pengampunan-Mu, anugerah kehidupan yang daripada Engkau adalah talenta terbesar yang sudah kami terima. Demikian juga ada banyak karunia-karunia yang menyertainya, yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami, yang telah Tuhan mandatkan bagi kami untuk kelola dengan baik. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh menyebarkan, berbagi talenta yang bersumber dari Tuhan. Kasih setia Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kami, yang tidak hanya kami nikmati sendiri, tetapi juga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh ada, melewati setiap kebisaan kemampuan yang kami miliki, kami boleh menjadi berkat-Mu. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, ampuni kami ketika seringkali kami tinggal diam dan tidak peduli dengan apapun. Kami hanya menikmati talenta yang bersumber dari Tuhan, tapi tidak kami pergunakan, kami simpan untuk kami sendiri.
Oleh sebab itu ampuni kami Tuhan, dan biarlah Engkau mengajarkan kami untuk boleh menggunakan talenta kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kami, kebisaan karunia itu untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kesaksian kehidupan yang boleh kami kerjakan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah mengaruniakan karunia kepada kami, mengaruniakan kemampuan bahkan talenta-Mu bagi kami, untuk kami nyatakan, untuk kami saksikan, untuk kami bagikan di tengah-tengah hidup ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, jauhkanlah roh ketakutan, roh kemalasan bagi kami untuk bertindak berbuat dalam kehidupan ini. Tetapi biarlah kami boleh menghadirkan damai sejahtera-Mu, bahkan kerajaan sorga itu di tengah-tengah hidup kami, sehingga setiap orang boleh menikmati belas kasihan dan juga berkat yang bersumber dari Tuhan melewati apapun yang mampu kami kerjakan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, untuk itu ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati bersama-sama menaikkan doa kami. Kami memohon berkat kasih setia, bahkan hikmat Tuhan untuk keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini, untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, dalam menanggulangi berbagai macam persoalan di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah mereka diberikan kemampuan untuk mengelola bangsa ini dengan baik. Terkhusus Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya di mana kami tinggal saat ini. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau pakai mereka semua dalam tugas-tugas mereka masing-masing untuk membawa kehidupan bersama dengan warga masyarakat menuju kesejahteraan, kedamaian yang tentunya bersumber dari Engkau. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, demikian juga ketika saat-saat ini adalah saat-saat khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan semua perangkat yang mengatur, yang menjalankan ini semua agar boleh berjalan dengan baik. Sehingga pada saatnya nanti pada tanggal 9 Desember, pemilihan boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan keadaan yang kondusif. Itu yang senantiasa Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Berkati ya Tuhan seluruh warga masyarakat, agar boleh tetap ada dalam kebersamaan, walaupun mungkin dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang berbeda, tapi kami tetap satu, kami tetap menjalankan kehidupan kami, dan terlebih kami selalu mengutamakan kebersamaan yang tentunya bersumber dari Engkau pula. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, demikian syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kesendirian mereka, anak yatim piatu, janda duda, anak asuh terlantar, orang-orang terpenjara, atau mereka yang saat ini dalam keadaan sendiri mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menilik keberadaan hidup mereka, dan Engkau hadir di tengah-tengah hidup mereka. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gerejamu yang ada di tengah-tengah dunia ini, secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort, jemaat, calon jemaat, kelompok-kelompok jemaat. Tuhan, Engkau memberkati sehingga dalam setiap penata layan dilakukan, nama-Mu senantiasa dimuliakan, jemaat-Mu senantiasa boleh bertumbuh dalam iman pengharapan yang teguh kokoh di dalam Engkau. Khususnya Majelis Jemaat GKI Marturia, bahkan semua pekerja-pekerja yang ada di dalamnya, Tuhan berkati. Kami boleh bersama-sama melayani Tuhan, melayani jemaat di tengah-tengah Majelis Jemaat GKI Marturia ini, sehingga dengan demikian seluruh warga jemaat-Mu boleh disokong, boleh dilayani, ditumbuhkan dalam iman pengharapan mereka. Demikian juga kami memohon berkat kasih setia, bahkan pemeliharaan, penjagaan, lawatan Tuhan atas seluruh keberadaan kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di Marturia ini secara khusus, maupun juga seluruh warga gereja-Mu. Tuhan, Engkau lihat pergumulan, pengharapan, sukacita, bahkan juga rencana mereka. Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Tuhan, Engkau menuntun mereka, bahkan dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga keluarga, bahkan setiap karir pekerjaan apapun yang mereka tekuni dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Biarlah berkat Tuhan, biarlah tuntunan kasih Tuhanlah yang senantiasa mengarahkan mereka, membawa mereka untuk terus mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, mengalihkan berkat-berkat-Mu, bahkan boleh menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan demikian juga
dalam sepanjang 1 minggu yang akan mereka dan kami lewati bersama. Biarlah juga penjagaan pemeliharaan kasih Tuhan terus Engkau nyatakan. Berikan kesehatan dan kekuatan selalu atas kami, penjagaan dan perlindungan-Mu Engkau senantiasa nyatakan dalam setiap gumul juang harapan seluruh warga gereja-Mu. Kami seanteronya serahkan hanya kepada Engkau. Bapa di sorga, kami serahkan bagi sidang jemaat-Mu yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan dalam minggu-minggu ini. Tuhan, Engkau sempurnakanlah sukacita mereka, dan biarlah mereka selalu bersyukur kepadamu. Bahkan ketika mereka dalam keadaan sakit, terbaring lemah di rumah atau di rumah sakit, Tuhan, Engkau jikalau Engkau berkenan boleh memberkati, boleh menopang mereka, memberikan kesehatan kekuatan bagi mereka, agar mereka boleh diangkat dari semua sakit penyakit mereka, dan bahkan mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan, kesehatan kekuatan. Namun ketika mereka tetap menjalani perawatan dan pengobatan, Engkau juga tetap berkenan memberikan mereka ketekunan untuk menjalani semuanya dan tetap dalam pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, inilah keberadaan hidup kami. Kami percaya Engkau tahu apa yang kami rindukan. Engkau mengetahui hati kami masing-masing. Oleh sebab itu bahari hidup kami, kuatkan iman dan pengharapan kami sekalian. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan untuk kita mempersembahkan persembahan syukur. Namun dengarkanlah nas pengantar persembahan syukur untuk kita pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahanmu. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 126. Memanggilmu, oi dengarlah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan nanti akan kita lanjutkan dengan berkat Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.